Oke, kita mulai yaitu pembahasan soal prediksi TOT Assess Matematika kelas 6. Ini bahas yang tadi ya, soal yang tadi sebenarnya hampir sama, tapi Mbak ubah sedikit ya angka-angkanya. Nah, yang pertama itu ada 2395 ditambah 9 dikurangi 935 ditambah 410 ya. Nah, kayak biasa ini dari depan ya, karena ini kan sama ya, sejajar. Nah, ini dikurangin dulu 0, 6, ini nggak bisa, harus pinjem. Ini 4, ini 1 ya, ini 60. Ditambah 410 ya, 1870 ya, kayak gitu. Lanjut, nomor 2, faktorisasi prima dari 64. Nah, ini pakai pound faktor ya. 32 dibagi 2 16, bagi 2 8, bagi 2 4, terus dibagi 2 2 bagi 2 1 ya. Nah, yang dipakai ini aja ya, yang di sebelah kiri ini ya. Nah, ini kan 2 semua, berarti tinggal 2 pangkat 6. Nah, misalkan nanti ada soal carilah faktorisasi prima dari 60 gitu kan. Nah, ini bagi 2 dulu ya. 60 bagi 2 30. Misalkan dari 60 nih. 60 bagi 2 dulu kan 30, bagi 2 lagi 15. Nah, nggak bisa dibagi 2 nih, berarti dibagi 3. Bisa, berarti 5. Nah, tinggal 5 bagi 1. Kan 2-nya ping 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, ini faktorisasi primanya. Kayak gitu ya. Nomor 3. Lulu membeli 28 jeruk dan 42 pir. Lulu ingin memasukkannya di bawah wadah keranjang sama banyak. Berapa keranjang yang dibutuhkan? Nah, ini kalau memasukkan di suatu benda ya, suatu tempat atau kayak dimasukkan ke ember, dimasukkan ke kotak, dimasukkan ke kantong atau apapun, dan ini termasuk ke keranjang, kan dibagi kan sama rata kan. Nah, itu pakainya adalah FPB ya, diingat-ingat. Jadi harus pakai FPB kalau dibagi sama rata ya. Nah, ini berarti kamu suruh cari FVB dari 28 sama 42 ya. Pertama dibagi 2 dulu, 14, 21. Jangan lupa dilingkarin ya, karena yang dipakai itu yang dilingkarin. Karena ini nggak bisa dibagi 2, tetap bagi 2 ya. Nah, karena nggak bisa dibagi 2, 21-nya jangan dilingkarin. Terus dibagi 3 ya. Karena 7 nggak bisa dibagi 3, berarti nggak dilingkarin. Nah, ini kan terakhir 7, tinggal dibagi 7. Dilingkarin karena sama-sama bisa dibagi 7 angka-angkanya. Berarti yang FVP-nya adalah 2 kali 7 sama dengan 14. Berarti keranjang yang dibutuhkan itu ada 14. Lanjut, nomor 4. Hasil pengukuran benda 6,6 dan 7,2 kg berat kedua benda tersebut jika dibulatkan. Nah, ini dibulatkan ya. Tapi bulatannya itu jangan ditambah dulu, tapi dibulatkan dulu satu-satu ya. 6,6 dibulatkan dulu ya. Ini kan koma 6-nya kan lebih dari 5, berarti dibulatkan ke atas. 6,6 atasnya 7 ya. Terus 7,2. 7,2 kan 2-nya kurang dari 5, berarti dibulatkan ke bawah. 7,2 bawahnya 7 kan? Tinggal ditambah jadi 14. Jadi berat kedua tersebut jika dibulatkan itu 14, ditambah baru ditambah setelah dibulatkan masing-masing. Lanjut nomor 4. Nah, nomor 5 ya, maaf. Nomor 5 itu yang pertama itu ada segitiga ya. Segitiga itu rumusnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Loh, kenapa nggak 3 kali sisi, Mbak? Karena kan segitiga itu banyak banget macamnya ya. Ada segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki. Nah, ukurannya itu berbeda-beda. Kebetulan ini segitiga sama sisi, tiga-tiganya sama, jadi bisa pakai rumus 3 kali sisi. Tapi kalau sisinya eh segitiganya sembarang, nggak bisa pakai rumus 3 kali sisi. Jadi amannya adalah menggunakan rumus sisi tambah sisi tambah sisi ya. Jadi tinggal 18 tambah 18 tambah 18 sama dengan 54 ya. Lanjut nomor 2, yang kedua itu adalah luas persegi panjang. 2 kali P tambah L ya. Jadi 2 dikali 20 ditambah 12 ya. 2 dikali 32 sama dengan 64. Nah, yang kedua ini ada jajak kencang ya, nggak ada ukurannya, Mbak kasih ya ukurannya, yaitu ini 27 sama 19 ya. Nah, ini hampir sama nih rumusnya kayak persegi panjang, cuman komponennya bukan panjang kali lebar, tapi alas ditambah sisi miring, karena kan jajak kencang kan sisi miring ya, adanya sama alas. Nah, dimasukkanlah alasnya kan 27 tuh, tingginya sisi miringnya 19, jadi 2 dikali 40
6 ya. Jadi 92 cm. Nah, ini persegi ya. Persegi mah gampang. Ini ukurannya belum ada, Mbak kasih jadi 21 cm. Kelilingnya itu 4 kali sisi. 4 kali 21 sama dengan 84 cm. Itu ya. Lanjut nomor 6. Nomor 6 ini adalah luas ya. Luas jajar genjang persegi panjang segitiga dan belah ketupat. Oke, kita ke yang jajar genjang dulu ya. Jajar genjang dulu. Jajar genjang itu luasnya adalah alas kali tinggi ya. Luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi ya, tinggi jajar genjang. Nah, tinggal 24 dikali 8 sama dengan 192 cm persegi. Kamu hitung sendiri ya. Nah, lanjut yang kedua yaitu ada persegi ya, persegi panjang. Persegi panjang lah gampang, luas persegi panjang itu panjang kali lebar sama dengan 38 dikali 11 sama dengan 413. Kamu hitung sendiri benar apa enggak. Persegi ya, cm persegi. Terus lanjut luas segitiga. Nah, luas segitiga itu kalian udah tahu ya, setengah kali alas kali tinggi segitiga. Jadi setengah dikali alasnya 14, tingginya 15 ya. 14 bagi 2 itu 7, maaf. Nah, 7 kali 15 itu 105 cm persegi. Itu ya. Lanjut kita ke belah ketupat. Belah ketupat itu rumusnya adalah setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Bisa juga pakai rumus diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2, itu juga bisa ya. Tapi sama aja. Nah, diagonal 1-nya kan udah ada tuh keterangannya 16 ya. Terus diagonal 2-nya 27. Nah, kayak gini ya. 18, 27 kali 8 itu 216 cm persegi kayak gitu ya. Nah, rumus luas belah ketupat itu juga berlaku untuk luas layang-layang ya. Ingat-ingat, jadi bisa juga untuk menghitung luas layang-layang sama ya. Lanjut kita ke nomor 7. Nah, nomor 7 itu ada sudut apa saja yang terdapat dibangun segitiga siku-siku, jajar genjang dan persegi panjang. Oke, kalau segitiga siku-siku ya, namanya juga siku-siku ya, otomatis salah satu sudutnya itu memiliki jenis sudut siku-siku ya. Jadi yang pertama sudut siku-siku. Nah, yang kedua ini pucuk-pucuknya jelas ya. Kalau sudut siku-siku itu jelas, yaitu sudut lancip ya, kurang dari 90 derajat. Nah, yang kedua itu ada yang B ya, jajar genjang. Nah, jajar genjang tuh kayak gini ya. Nah, ini yang pucuk-pucuk itu termasuk sudut lancip ya, ada 2 ya sudut lancipnya. Sudut lancip ada 2. Nah, yang megar-megar ini namanya sudut tumpul ya, ada 2 juga ya. Ini kan adep-adepan ya, berhadapan. Nah, ya. Nah, yang ketiga itu ada persegi dan persegi panjang. Udah, ini udah tahu lah ya, jelas. Sudutnya cuma satu, yaitu sudut siku-siku. Ada 4 ya, ada 4. Lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 pecahan ya, 18 per 20 dikurangi 3/5 ya. Cari KPK-nya 20 sama 5. Kamu di ortoretan cari, dibagi 2 10, 5 bagi 2 5 5, terus dibagi 5 1 1. Jadi 2 kali 2 4, 4 kali 5 20. KPK-nya 20, berarti penyebutnya 20. Bawah bagi bawah kali atas ya. 20 bagi 21 1 kali 18. Terus 20 dibagi 5 itu 4, 4 kali 3 12. 12 maaf. Nah, 18 kurangi 12, 6 per 20. Bisa disederhanakan nih, jadi 3 per 10. Kenapa? Sama-sama dibagi 2 ya, jadi 3 per 10. Nah, kamu bisa buat gambarnya ya seperti ini. Nah, ya kayak gini. Diarsir 3 karena 3 per 10. Kalau misalkan kamu maunya mentok 6 per 20, berarti kamu harus buat kotakannya ada 20. Diarsirnya ada 6 ya. Karena Mbak sederhanakan, jadi hanya membuat 10 kotakan aja, yang diarsir 3 gitu. Lanjut nomor 9. Ella membeli 1/2/4 kg telur, sebanyak setengahnya digunakan untuk membuat roti. Lalu Ella membeli lagi 3/4 kg telur. Berapakah kilogram telur yang dimiliki Ella sekarang?
Nah lanjut, kan tadi kan 1/2/4 ya, 1/2/4 berarti kan punyanya kan 1/2/4 tuh dipakai setengah kan, terus beli lagi 3/4. Nah jadi kan pecahan biasa ya, senyamannya kamu mau dibikin apa, tapi kalau dilihat ya ABC-nya, kalau ABC-nya mintanya campuran berarti kamu harus dijadikan pecahan biasa dulu ya. Jadi kan pecahan biasa dulu, tapi kalau misalkan desimal berarti dibuat desimal ya. Nah biasanya sih bentuknya ini jadinya pecahan biasa ya, atau pecah campuran. Nah dari depan dulu ya, 1/2/4 itu jadikan pecahan biasa jadinya 6/4, dikurangi setengah ditambah 3/4. Nah kamu tinggal cari KPK-nya penyebutnya ya, 4/2/4 itu nanti ketemunya jadinya 4 KPK-nya. Ingat tadi bawah bagi bawah kali atas, 4 bagi 4 1, 1 kali 6 itu 6 ya. Terus 4 bagi 2 2 kali 1 2. Terus 4 bagi 4 1 kali 3 3. Nah kayak gini ya. Terus 6 kurangi 2 kan 4, 4 tambah 3 7, 7/4. Nah ini jadi kamu pecah campuran nih, 4 kali berapa yang mendekati 7, itu 4 kali 1 ya, 1. 4 kali 1 kan 4, 7 kurangi 4 sisa 3. Nah kayak gini ya. Lanjut nomor 10. Nomor 10 itu 22/3 dibagi 0,50 kali 1/48. Ini pecahan campuran ya. Nah, kalau kayak gini modelnya, kamu kamu harus dibuat jadi pecahan biasa dulu semua ya. Karena ini ada per 3 itu susah nanti nggak bisa ketemu. Jadi harus pecahan biasa semua ya. Jadi 8/3 dibagi 50/100 dikali 12/8. Jadikan pecahan biasa. Nah, terus ingat pembagian pecahan ya, pembagian pecahan itu 8/3 dikali terus dibalik ya. Terus dikali 12/8. Nah, ini coret, coret ya, 1 1, terus 12 bagi 3 ya. Ini 1, ini 4. Nah, terus ini 100 bagi 50 bisa nih. 100 bagi 50 itu 2 ya, yang ini 1. Udah bawa 1 semua tinggal dikalikan atasnya. 2 kali 4 8. Nah, jawabannya kayak gitu. Atau mungkin di itu 8/1 ya juga sama. Jadinya kan juga 8. Lanjut nomor 11. Ulangan berlangsung selama 180 menit. Jika ulangannya dimulai 06.45, maka ulangan tersebut selesai pada pukul. Nah, ini kan ulangannya kan 180 menit tuh ya. Mulainya jam 06.45. Berarti kalau mencari pukul ini waktu ulangannya harus dibuat jam ya. Berarti 180 dibagi 60, 3 jam. Lalu karena ini ada pukul ya di sini, makanya 3 jam ini dibuat jadi pukul, yaitu 03, maaf, ini 03.00 ya. Nah, selesainya jam berapa? Tinggal ditambahin sama waktu mulai. Nah, dikurangin. Ditambah 5 4 9. Nah, berarti waktu selesainya itu jam 09.45. Lanjut nomor 11. Nomor 12. Jarak dari Bandung ke Cilacap itu 360 km. Jika Rido menempuh dari Bandung ke Cilacap selama 4 jam 30 menit, maka kecepatan Rido berapa kilometer per jam? Nah, tadi yang sudah dibahas ya di lesesan, yaitu Jokowi ya, pakai Jokowi ya. Ini kan dibagi. Nah, kalau yang ini dikali. Nah, di sini kecepatan ya. Yang diketahui itu jaraknya sama waktunya. Berarti kalau mencari kecepatan ditutupin jaraknya ini ya, kecepatannya ya ditutupin. Berarti rumusnya jarak bagi waktu. Nah, berarti 360 dibagi 4 jam 30 menit. Ini kan susah Mbak ngitungnya gimana. Nah kayak tadi ya, setengah 30 menit itu sama aja setengah jam. Berarti kalau digabung sama 4 jamnya 4,5 jam ya. Berarti jadinya eh 360 dibagi 4,5. Jawabannya 80 km per jam. Kamu bisa ngitung sendiri ya. Sama-sama dikali 10 ya. Nah, itu jadi 80 km per jam. Jadi cepat banget ya. Ngebut 80 km per jam. Lanjut nomor 13. 13 itu 4,5 sebuah tangki berisi 4,5 meter kubik. Air itu mengalir selama 75 menit. Maka debit air tersebut adalah berapa menit? Nah, dilihat nih di sini ya. Ini meter kubik ya. Di sini liter. Ini sih menit dan menit ya. Berarti udah oke. Berarti udah nggak ada yang berubah kalau waktunya. Tapi untuk isinya ini atau volumenya
itu beda satuannya. Berarti kamu harus mencari persamaannya dulu ya. Nah, meter kubik itu sama dengan kiloliter ya. Terus desimeter kubik itu sama dengan liter. Sentimeter kubik itu sama dengan mililiter. Nah, kan di sini kan liter sama meter kubik ya. Berarti ini ke sini satu langkah ya. Berarti harus turun satu. Turun satu itu dikali 1000. Berarti kamu harus cari dulu volumenya, yaitu 4,5 dikali 1000. Minta liter ya. 4.500 liter. Waktunya itu 75 menit. Nah, suruh cari debitnya. Apa rumus debit? Pakai V dW ya, V dW. Ya kalau ke bawah itu bagi. Mencari D, tutupin D-nya ya. Berarti V bagi W. Nah, 4.500 dibagi 75. Nah, ini jawabannya adalah 60 liter per menit gitu. Ini 4.500 dibagi 75 itu hasilnya 60 ya. Tuh. Nah, 14. Sarah membeli membeli buah yaitu 8 buah pir dan 4 buah kesemek. A. Jumlah keduanya. B. Selisih keduanya. C. Perbandingan keduanya. D. Mana buah yang jumlahnya lebih banyak. Oke. Nah, kita yang A dulu ya, jumlahnya tinggal ditambah ya. 8 ditambah 2, 14, 22 buah ya. Selisihnya, ingat selisih itu dikurangin ya. Jawabannya 6. Perbandingannya, nah tadi sudah nih kita udah bahas di sekolah di lesesan ya. Perbandingan itu berarti dibagi, tapi bukan berarti dibagi ya, maksudnya dibikin banding seperti ini ya, dibanding. Nah, ini kan buah pir, buah ini buah kesemak ya. Yang ini buah pir. Nah, ini kira-kira sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2 atau disederhanakan. 14 bagi 2 itu 7, 8 bagi 2 itu 4. Nah, jadi ini perbandingannya 7 banding 4. Lah, manakah buah yang lebih banyak? Jelaslah ya, ke semak. Nah, gitu. Lanjut nomor 15. Jarak kotak A dan B pada peta yaitu 18. Jika skalanya itu 350.000, maka jarak sebenarnya, nah ini nyari CS ya, nyari CS. CS itu ini menurut Mbak Titis diabaikan saja ya, tidak usah dipakai, ininya aja ya. CS itu skalanya dikali jarak pada peta ya. Nah, skalanya itu yang 3.500 aja. Ya, 350.000 maaf. Dikali jarak pada peta. Jarak pada petanya itu yang 18. Gimana sih bedain jarak sebenarnya sama jarak pada peta? Gampang, satuannya. Peta itu jelas kan kecil ya, jelas sentimeter ya. Tapi kalau jarak sebenarnya biasanya kilometer atau meter juga bisa ya. Nah, ini tinggal dikalikan sama jarak pada peta. 18 cm. Udah, tinggal dicari. 35 kali 18 aja ya. Nah, ini 24, 28, 5, 3. 0, 3, 1, 6, 630 ya. 630 sisa nolnya ada 4. 2, 4. Sentimeter. Biasanya kalau jarak sebenarnya nggak mungkin pakai sentimeter kelamaan ya. Jadi langsung dibuat jadi kilometer. Sentimeter ke kilometer itu naik 5. Jadi dibagi 100.000. Coret nolnya 5, bawah nolnya 5. Udah 63 bagi 1, 63 kilometer. Kayak gitu. Nah, seperti itu.